Renungan malam, God's Amazing Grace atau Kasih Karunia Allah yang mengagumkan oleh Ellen G. White, 12 Februari 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut beserta segala isinya. Satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih oleh sebab penyertaan dan perlindungan Bapa sepanjang hari dalam seluruh aktivitas dan pekerjaan kami. Pada malam ini, kami akan mendengarkan firman-Mu. Mohon karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hati kami, menuntun dan mengajari kami agar dapat mengerti dan menghidupkan setiap firman yang kami pelajari dan dengarkan. Besertalah dengan kami sepanjang malam ini, ya Bapa. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh Ibu Esther Batubara. Kepada Ibu Esther, kami persilahkan. Selamat malam saudara-saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus. Renungan kita pada malam tanggal 12 Februari 2026 berjudul Batas Kesabaran Allah. Waktu untuk bertindak telah tiba bagi Tuhan. Mereka telah merombak Taurat-Mu. Mazmur 119 ayat 126. Dalam suatu penglihatan malam, aku berdiri di tempat yang tinggi, dari mana aku dapat melihat rumah-rumah berguncang seperti batang ilalang tertiup angin. Bangunan-bangunan besar dan kecil roboh ke tanah. Tempat-tempat hiburan, teater, hotel, dan rumah-rumah orang kaya terguncang dan hancur. Banyak nyawa lenyap seketika, dan udara dipenuhi jeritan orang-orang yang terluka dan ketakutan. Malaikat-malaikat pemusnah Allah sedang bekerja. Dengan suatu sentuhan saja, bangunan-bangunan yang dibangun dengan sangat kokoh, yang dianggap manusia aman dari segala bahaya, segera menjadi tumpukan puing. Tidak ada tempat yang dapat memberikan jaminan keselamatan. Dahsyatnya pemandangan yang kulihat sulit kuungkapkan dengan kata-kata. Tampaknya kesabaran Allah telah habis dan hari penghakiman telah tiba. Malaikat yang berdiri di sisiku kemudian menjelaskan bahwa hanya sedikit orang yang menyadari tingkat kejahatan yang ada di dunia saat ini, terutama di kota-kota besar. Ia menyatakan bahwa Tuhan telah menetapkan waktu ketika Ia akan mengunjungi para pelanggar dengan murka karena ketidaktaatan mereka yang terus-menerus terhadap hukum-Nya. Pemerintahan tertinggi Allah dan kesucian hukum-Nya harus dinyatakan kepada mereka yang dengan keras kepala menolak untuk taat kepada Raja segala raja. Mereka yang memilih untuk tetap tidak setia harus dikunjungi dengan penghakiman yang penuh belas kasihan, agar jika mungkin mereka tersadar akan dosa dari jalan mereka. Meskipun penguasa ilahi itu panjang sabar terhadap kejahatan, Ia tidak tertipu dan tidak akan selamanya berdiam diri. Kedaulatannya, otoritasnya sebagai penguasa alam semesta akhirnya harus diakui, dan tuntutan hukum-Nya yang adil harus dibenarkan. Ada batas bahkan bagi kesabaran Allah, dan banyak orang telah melampaui batas itu. Mereka telah melewati garis kasih karunia, dan karena itu Allah harus campur tangan untuk mempertahankan kehormatan-Nya sendiri. Ketika Tuhan datang sebagai pembalas,
Ia juga akan datang sebagai pelindung bagi semua orang yang telah memelihara iman dalam kemuliaannya dan menjaga diri mereka tetap tak bercacat dari dunia. Demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Esther. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus. Pada saat Musa berjumpa dengan Tuhan di semak yang tidak terbakar, Musa berseru di dalam Keluaran 34 ayat 6. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya, dan setianya. Salah satu sifat Allah adalah panjang sabar. Namun, di dalam renungan malam ini berjudul Batas Kesabaran Allah. Walaupun Allah panjang sabar, berarti ada batasnya. Sepertinya kontras dengan seruan Nabi Musa ini. Apakah benar demikian? Sampai di mana batas panjang sabar Allah itu? Untuk lebih jelasnya, mari kita baca ayat inti renungan malam ini di dalam Mazmur 119 ayat 126 bunyinya. Waktu untuk bertindak telah tiba bagi Tuhan. Mereka telah merombak Taurat-Mu. Mazmur 119 ayat 126 ini menunjukkan saat di mana pelanggaran terhadap hukum Allah mencapai titik yang menuntut intervensi Allah. Ketika manusia secara sistematis merombak dan merendahkan hukum Tuhan, maka Tuhan akan bertindak. Siapakah Tuhan dalam huruf besar ini? Ingat renungan tadi malam. Tuhan huruf besar adalah nama Allah, yaitu Jehovah. Jehovah adalah Allah yang benar dan Allah yang hidup. Dia adalah Allah Bapa. Sering disebutkan dengan kata Allah saja. Sekarang ini masih banyak orang yang tidak mau menyebutkan nama Allah. Mereka hanya mau menyebutkan nama Tuhan saja. Padahal nama Tuhan dan nama Allah adalah sama. Jadi merombak dan merendahkan hukum Tuhan sama dengan merombak dan merendahkan hukum Allah yang adalah Allah yang benar dan Allah yang hidup. Sehingga Allah bertindak demi mempertahankan kebenaran dan keadilannya. Jadi, batas kesabaran Allah ketika manusia merombak dan merendahkan hukumnya. Apakah karena Allah panjang sabar, lantas Allah tidak menjatuhkan penghakiman atau penghukuman? Tentu tidak. Di dalam Alkitab ada peristiwa di mana Allah menghukum manusia sebab manusia telah melakukan hal yang jahat dan kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata. Alkitab di dalam Kejadian 6 ayat 5, 11, dan 12 berkata, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Sepanjang sejarah Alkitab, Allah memberi waktu untuk bertobat atau berbalik dari perbuatannya yang jahat. Tetapi ketika dosa mencapai batasnya, penghakiman dan penghukuman datang. Manusia telah merombak Tauratnya. Hukum Tuhan dianggap tidak relevan, kebenaran dianggap relatif, dan dosa dianggap hal biasa. Penghukuman bukan tindakan sewenang-wenang Allah, melainkan akibat dari penolakan yang terus-menerus terhadap kasih karunia dan panggilan Allah. Sebab tanpa kasih karunia, yaitu Roh Yesus Kristus, mustahil manusia dapat menuruti hukumnya dan melakukan kehendaknya. Renungan malam ini di dalam God's Amazing Grace, halaman 51, paragraf 5 berkata, ada batas bahkan bagi kesabaran Allah dan banyak orang telah melampaui batas itu. Mereka telah melewati garis kasih karunia dan karena itu
Allah harus campur tangan untuk mempertahankan kehormatannya sendiri. Melewati garis kasih karunia sama dengan menghujat Roh Kudus, yaitu rohnya Yesus Kristus. Ia tidak akan diampuni. Di dalam Lukas 12 ayat 10. Nabi Yehezkiel di dalam Yehezkiel 33 ayat 11 berkata, "Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel?" Allah bertujuan menyadarkan manusia agar bertobat dan tetap menunjukkan belas kasihannya. Panggilan diberikan agar manusia sadar akan dosanya. Allah tidak bersuka cita atas kebinasaan, tetapi atas pertobatan. Dalam renungan malam ini diceritakan tentang Nyonya White diberikan penglihatan di suatu malam. Penglihatan itu digambarkan kehancuran besar yang menimpa bangunan-bangunan dan banyak nyawa. Ketika malaikat-malaikat Allah meruntuhkan segala sesuatu hingga menjadi puing-puing, seolah-olah hari penghakiman telah tiba. Dijelaskan bahwa dunia, khususnya kota-kota besar, telah dipenuhi kejahatan dan banyak orang terus-menerus menolak hukum Allah. Sehingga pada waktu yang ditetapkan, ia akan menyatakan kedaulatan dan keadilannya melalui penghakiman yang juga dimaksudkan untuk menyadarkan manusia akan dosa mereka. Meskipun Allah panjang sabar, kesabarannya ada batasnya. Ketika batas kasih karunia dilampaui, ia akan bertindak sebagai pembalas untuk menegakkan kehormatan dan hukumnya, sekaligus menjadi pelindung bagi mereka yang tetap setia dan menjaga kemurnian iman. Kesabaran Allah hari ini adalah kesempatan keselamatan. Kita dipanggil untuk hidup dalam pertobatan, kesetiaan, dan kesiapan rohani. Hari Tuhan bukan untuk ditakuti oleh yang setia, tetapi untuk dinantikan dengan iman. Raja Daud di dalam Mazmur 37 ayat 28 sampai 31 berkata, "Sebab Tuhan mencintai hukum, dan ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara. Tetapi anak cucu orang-orang fasik akan dilenyapkan. Orang-orang benar akan mewarisi negeri dan tinggal di sana senantiasa. Mulut orang benar mengucapkan hikmat dan lidahnya mengatakan hukum. Taurat Allahnya ada di dalam hatinya, langkah-langkahnya tidak goyah." Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, renungan malam ini mengingatkan kita bahwa kasih dan keadilan Allah berjalan seiring. Kesabarannya adalah kesempatan, tetapi bukan alasan untuk menunda pertobatan. Tuhan akan datang sebagai hakim yang adil dan sebagai pelindung bagi umatnya yang setia. Kiranya pekabaran ini membawa pembaharuan dan sukacita bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas firman yang sudah kami dengarkan malam ini. Ajar dan ingatkan kami akan panjang sabar Bapa yang merupakan kesempatan agar kami bertobat dan datang kepadamu. Oleh sebab itu ya Bapa, kami mohon curahkan Roh Yesus Kristus ke dalam hati kami agar kami dapat menuruti hukum-Mu dan tetap setia kepadamu. Hidup dan karakter kami diubahkan menjadi serupa dengan hidup dan karakter Yesus. Dan kami siap menyambut kedatangannya yang kedua kali untuk diangkat masuk ke dalam kerajaan sorga. Banyak dosa dan pelanggaran yang kami lakukan ya Bapa. Mohon ampuni kami. Kami persembahkan doa ini hanya melalui Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.